Halo? Huruf? Huruf apa? Yang ini, yang saya blok dengan warna hijau? Huruf da. Yang jawab da. Nah, salah ya yang jawab da ya. Sejak kapan huruf hijaiyah ada huruf da, Bunda? Nama asli hurufnya saya kan udah bilang. Nama asli huruf yang saya tanyain. Bukan ketika huruf ini berharokat fathah. Kalau huruf ini berharokat fathah, baru namanya da. Tapi nama asli hurufnya apa? Nama asli hurufnya adalah huruf dal, bukan da. Ah, sekarang berubah jadi do, makin jauh. Ya, dal. Ini namanya huruf dal, bukan huruf da. Ya. Oke, tuh, ya. Nama hurufnya belum kenal kita kan? Sip, kenalan namanya dal. Nah, huruf dal di sini teman-teman sekalian, dia dalam keadaan berharokat. Ya, tapi yang kita ingin bahas adalah ketika kita melafalkan huruf dal, ini ada potensi kesalahan kecil yang sering kali terjadi. Cara belajarnya gimana? Pakai buku yang tadi teman-teman sudah wakafkan atau yang sudah teman-teman order. Nih, dibuka halaman ke-70. Ya, huruf dal berharokat. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dal berharokat adalah teman-teman kita mulai dari poin 1. Apa? Dilafalkan betul-betul serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Coba jujur, siapa yang melafalkan huruf dal ya, bahkan sampai dengan hari ini masih menganggap dal itu ya udah persis aja plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf D. Kalau ada yang masih seperti itu boleh komen saya di kolom komentar. Ada? Ada? Nah, ya itu hal yang kurang tepat teman-teman sekalian. Kenapa kurang tepat? Karena belum tentu D sehari-hari kita ini sudah sama dengan aturan huruf dal hijaiyah. Nah, maka untuk mengetahui apakah mereka dal hijaiyah kita dengan D alfabet itu sama atau tidak, maka teman-teman harus tahu di mana tempat pelafalan huruf dal. Lagi-lagi makhraj ya. Lagi-lagi bahas makhraj ya. Gimana? Teman-teman, saya boleh sampaikan urgensinya dulu kenapa harus belajar makhraj, kenapa dimulai baca Quran dimulai dari huruf? Karena ada dalilnya, teman-teman. Kita runut ya. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kenapa sih baca Quran diperhatiin bacaannya? Kan yang penting artinya. Yang penting tahu, mengamalkan artinya. Kita sedang mengamalkan Quran surah Muzammil ayat keempat, gitu sampaikan. Kita itu yang belajar baca Quran dengan tajwid, dengan tahsin yang tepat, itu sedang mempraktekkan, sedang mentadaburi Quran surah Al-Muzammil ayat keempat gitu. Ya, itu landasannya. Sekarang, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu artinya tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf itu apa? Makhraj dan sifat, tebal tipisnya. Ya. Makanya dalam matan tajwid karya Imam Ibnul Jazari dalam matan manzumahnya ya nih, Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid karya Imam Ibnul Jazari, teman-teman sekalian, perhatikan di bait yang ini. Ya, bait yang ini nih. Nih, perhatikan. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma 'ala qari'ihi an ya'lama idh wajibun 'alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Sebelumnya ya, bagi para pembaca Al-Quran yang ingin belajar Quran, ada pembukaan dulu nih. Inna hadhihi muqaddimah, untuk siapa? Fi ma'ala qori'an ya'lama. Ya, wajib untuk mempelajari apa? Makharijal hurufi was sifati. Kalau apa? Kalau pengen liyalfidhu bi afsahil lughati, kalau pengen bacaannya mendapatkan bacaan yang fasih. Kalau kita hanya belajar hukum tajwid, bagus, tapi nggak cukup karena fasih itu dimulai dari makharijal hurufi was sifati. Liyalfidhu bi afsahil lughati, biar mendapatkan bi afsahil lughati, bahasa bacaan yang paling fasih. Coba, siapa yang selama ini kalau baca Quran itu hurufnya seadanya tapi hukum tajwid diulang-ulang? Itu nggak salah.
Bener, bagus tapi nggak cukup. Jujur, siapa yang selama ini kalau pengajian di masjid atau dengan guru-gurunya, ibu-ibu khususnya atau bapak-bapak yang dibahas, yang di breakdown, yang dibedah terus aja hukum tajwid. Hurufnya ya selewatnya aja. Nah, sekarang kita sudah tahu itu dalilnya. Itu dalil-dalilnya tadi. Makanya harus semangat dalam belajar baca Quran dimulai dari huruf. Ya. Oke. Pelan-pelan. Ya. Ini maaf saya bawelnya bawel kebangetan gak ini? Ya bawelnya karena sayang teman-teman. Makanya yang kita kejar bukan lancar dulu ya, tapi benar fasohahnya. Makhorijal hurufi wasifati tadi. Ya. Tuh. Ya teman-teman sekalian ya. Nah gitu, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah sekarang kembali ke huruf mana tadi ayatnya ya, kembali ke huruf dal. Nah sekarang huruf dal ini jangan sampai betul-betul tadi apa diserupakan dengan huruf D pada abjad alfabet dulu ya. Karena apa? Karena D alfabet kita belum tentu sama dengan makhraj huruf dal ya gitu. Oke. Ya, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita kenalan dulu deh. Huruf dal itu dilafalkan seperti apa? Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dal ketika kita baca? Huruf dal itu keluar dari wato wadal wata min huwa min uliyah sanaya. Dalilnya ada? Ada. Nih ya. Kita bahas dalil lagi. Ya, nih kemarin saya belajar sama guru saya juga ya. Watou dan huruf to, wadalu dan huruf dal beserta ta, min huwa min uliyas sanaya, keluar dari torful lisan, ujung lidah ya. Ujung lidahnya menempel kemana? Uliyas sanaya, gigi sari atas. Bagian mananya? Bagian usul, bagian pangkalnya. Nah, tapi di buku saya sengaja nggak saya tulis dalilnya, biar apa? Biar teman-teman nggak pusing, khususnya buat para pemula memang. Makanya saya cuman tulisnya begini aja. Oke. Nah, gitu ya. Huruf dal itu dilafalkan dari mana? Dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Paham? Bersama seperti huruf to dan huruf ta. Jelas? Maksudnya gimana bang? Kita visualisasikan dengan gambar dulu deh. Nih, ini yang dimaksud dengan ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Ujung menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Pangkal gigi sari atas itu gusi, tempat tumbuhnya gigi sari atas di sini. Boleh saya bantu lebih rinci nggak? Sesuai dengan kemampuan saya, boleh nggak? Boleh ya? Maksudnya gimana sih bang? Ini ujung lidah ketemu pangkal gigi sari atas tuh gimana? Saya berikhtiar. Teman-teman juga tolong bantu ikhtiar kami dengan bantu tap-tap layar ya. Saya siapkan dulu. Nih. Jadi yang dimaksud dengan makhraj huruf dal tadi itu kan itu tadi udah ada gambarnya. Cuman misalnya, aduh masih belum jelas Ustadz. Oke, saya coba berikhtiar lagi lebih jauh ya. Semoga ada kebaikannya. Ya. Oke, bismillah. Nah, seperti biasa. Lihat ya di sini. Ini lihat lidah dan giginya, jangan dilihat dari kuningnya. Jangan salah, walaupun giginya kuning ini, alat peraga ini bisa jadi bentuk saksi di hadapan Allah kita belajar baca Quran dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan dilihat dari kuningnya ya, dilihat dari wasilah manfaatnya. Perhatikan. Jadi huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah, disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Yang dimaksud dengan ujung lidah itu bagian mana? Bagian ini. Ini adalah ujung lidah kita teman-teman sekalian. Ya, oke. Disentuhkan kemana? Disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Yang dimaksud dengan pangkal gigi sari atas itu yang mana? Oke, perhatikan. Yang disebut dengan gigi sari atas itu yang ini teman-teman. Nah, ini gigi sari atas. Nah, yang dimaksud dengan pangkalnya itu yang mana? Yang dimaksud dengan pangkalnya itu adalah bagian gusi ini nih. Gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas ini adalah pangkal gigi sari atas, usul. Ya, uliyah sanaya. Nah, tapi ujung lidah kita itu nempel ke pangkal gigi sari atasnya bukan pangkal gigi sari atas yang luar, tapi pangkal gigi sari atas yang dalam. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan tadi gigi sari atas nih. Ini kan, tapi nempelnya ke pangkal gigi sari atas bagian dalam yang ini nih. Nah, nempelnya ke sini. Oke? Kebayang nggak? Kebayang nggak teman-teman? Nih, gambar tadi tuh gitu. Kalau masih belum kebayang, saya praktekin pakai buku saya lagi. Ada video animasinya yang sengaja kita produksi sendiri.
Nih, video animasinya begini. Ya, itu bonus di buku ya udah ada semuanya, bonus-bonus animasinya. Nggak ada biaya tambahan akses buat teman-teman yang sudah berwakaf ataupun yang sudah beli bukunya. Nih, nah lihat huruf dal. Nah, lihat pergerakannya ya, lihat ya. Saya siapin dulu nih, perhatikan. Nah, lihat pergerakannya. Nah, ke situ. Nah, ke situ ya. Da. Oke, lagi. Da. Lagi. Da. Nah, kebayang nggak? Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak? Ya, ini saya izin ya, saya pengen sambil megang ini ya, udah mulai pening soalnya nih. Jelas? Kebayang? Sekarang prakteknya. Nih, saya liatin. Ya, da, 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 di, du, ade, dada, dada. Ya, itu prakteknya. Itu prakteknya. Sekarang pertanyaan saya adalah, jujur, tadi kan saya bilang huruf dal jangan dulu diserupakan dengan huruf D pada abjad alfabet. Sekarang pertanyaannya, D, kalau teman-teman melafalkan huruf D kayak huruf dal, huruf dal kayak huruf D, emang D teman-teman ke sini nempelnya? Teman-teman melafalkan huruf D ujung lidahnya ke sini nggak? Jujur. Kalau teman-teman sama huruf D-nya nempelnya ke sini, berarti D dengan dal teman-teman dengan D alfabet berarti sama. Tapi kalau saya pribadi, jujur, saya tidak ke sini melafalkan D. Saya pribadi melafalkan huruf D itu ujung lidah bukan ke pangkal gigi seri atas, tapi ke langit-langit. Jadi lebih dalam kalau saya pribadi. Nih. Kalau saya melafalkan huruf D itu begini. Dada. Nih. Dada. Lebih dalam nggak? Lebih dalam dari huruf D, dal kan? Nih D nih. Dada. Dada. Bedakan dengan huruf dal. Dada. Dada. Kalau D, dada. Kalau dal, du. Kalau D, du. Kira-kira bunyinya beda nggak? Kalau teman-teman nontonnya sambil ngantuk-ngantuk, nah itu nggak akan jelas bedanya. Kalau sambil nontonnya ngantuk-ngantuk, yang udah ngantuk jangan dipaksain bobo, ya. Oke, jangan dipaksain, ya. Tenang, kok saya kan bilang, oh buat baca Qur'annya aja gampang ngantuk, buat scrolling HP nggak ngantuk-ngantuk nggak, ya. Kalau udah waktunya tidur, istirahat. Saya juga bentar lagi tidur. Tuh kan udah 12, udah 20 menit lebih ini. Gimana tuh ya, udah kalau udah senang belajar mah teman-teman waktu jadi kadang-kadang suka lupa tuh dah. Ya, itu lanjutin lagi ya teman-teman. Jadi huruf dal jangan betul-betul diserupakan dengan huruf D pada abjad alfabet. Sama kayak di Indonesia bukan Ustadz? Iya, di alfabet itu maksudnya D sehari-hari kita jangan sama. Belum tentu sama. Ya. Dada dengan dada. Beda kan antara dadu dengan dadu. Beda kan? Ya. Gitu ya. Oke, sip. Jadi itu ya, jangan sampai huruf dal berharokat ini diserupakan dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya. Coba kita praktekkan dalam ayat. Kira-kira teman-teman, mana huruf dal yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Konsentrasi. Ya. Yang A, ya, yang A wahadainahu. Yang B wahadadainahu. Yang A hada. Yang B hada. Mana huruf dal yang lebih tepat? Silakan jawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Iya, yang B. Tuh pada bisa ngebedainnya. Itu hebat loh teman-teman. Kok bisa ngebedain? Karena teman-teman tadi sudah kita kenalkan dulu. Diajak ta'arufan dulu. Tak kenal maka bukan tak sayang. Ta'arufan atau. Sama siapa? Bukan sama saya, sama huruf dal. Kita lagi bahas huruf dal kan? Ya. Jadi bedakan antara wahada da dengan da.
Beda kan? Yang B yang lebih tepat. Barakallahu fikum. Ya. Izin saya percepat boleh Bunda? Kita besok lanjut lagi sedikit lagi. Ini saya lanjutkan sampai huruf dal beres deh ya. Boleh? Oke. Oke ya. Sip. Tapi kalau baca masuknya ke D Indo Ustaz. Nah, makanya diperhatikan bacaannya. Kita kadang-kadang salah baca itu bukan karena nggak tahu, tapi nggak sadar. Makanya poin pentingnya adalah apa? Baca Qur'annya khusyuk ya. Baca Qur'annya jangan sampai, aduh saya sering kali salah karena nggak sadar. Makanya kalau baca Qur'an harus penuh dengan kesadaran. Ya, gitu. Jangan sampai nggak sadar. Gimana? Ya, oke terakhir teman-teman. Huruf dal berharokat, ya. Kesalahannya sering kali terjadi. Poin 2 apa? Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ini banyak orang juga kesalahan ini dilafalkan tanpa sadar. Nih begini. Da, di, du, maliki yaumiddin. Coba jujur, ada nggak yang melafalkan huruf dal? Ya, ujung lidahnya melet-melet seperti itu. Dada, didi, dudu, wahadainahu, maliki yaumiddin. Nah, salah. Jangan begitu. Kan udah tahu kita tadi huruf dal makhrajnya ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Da. Dada. Paham? Jelas? Yuk terakhir ya. Terakhir. Oke? Sip, ini kalau dilanjutin soalnya bablas. Makanya kenapa teman-teman, saya itu kalau ba'da maghrib sekarang gak berani ngambil lagi. Walaupun ba'da maghrib itu penontonnya ramenya luar biasa Bunda. Tapi konsekuensinya apa? Saya jadi nabrak sholat isya. Dan bahkan sholat isyanya ditunda luar biasa. Walaupun memang isya waktunya panjang kan ya. Gitu, makanya ini saya sekarang aja udah lewat, saya bilang 20 menit lagi ya. Udah bablas di 20 menit nih. Ya kenapa? Karena kita sudah dikasih kesenangan dalam belajar. Bagus. Tapi makanya saya gak pernah sekarang ngambil lagi, saya gak akan ngambil lagi ba'da maghrib walaupun penonton seramai apapun. Kenapa? Yang terkorbankan adalah sholat isyanya. Apalagi laki-laki kan diupayakan sholat tuh di masjid ya harusnya ya. Kalau nggak ada uzur tuh ya, walaupun kalau di sholat di rumah sah juga laki-laki. Tapi kalau real man itu go to the masjid. Real man go to the masjid. Real man laki-laki yang beneran laki-laki sholatnya di masjid. Ya, gitu. Oke, lanjut ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita percepat ya, ya. Karena kalau dilanjutin ini nggak akan keburu teman-teman, terlalu malam, kasihan. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Di kalimat yang ini ya, Quran surah Al-Fil ayat kedua. Kira-kira huruf dal mana yang lebih tepat? Ya, yang A, yang B, atau yang C? Terakhir nih. Perhatikan. Yang A, kaidahum. Yang B, kaidahum. Yang C, kaidahum. Mana yang tepat? Yang A, kaidahum. Yang B, kaidahum. Yang C, kaidahum. Kita lihat. Jawaban teman-teman dominan menjawab A, B, atau C. Lihat. Masya Allah ya. Lihat di kolom komentar. Terbanyak dikirim sebelahnya tulisannya A, B, atau C. Lihat yang jawab B. Ratusan kali. Kok teman-teman bisa ngeh? Ya, kalau kita belum kenal bacaan tadi, semuanya beda tipis secara bunyi. Tapi kalau kita telah lebih jauh, oh beda. Yang B lebih tepat. Oke? Ya, yang A salahnya apa? Yang A kaida. Yang A salahnya apa? Kaidahum. Salahnya lidahnya kenapa Bunda Tin? Bunda Zakia lidahnya melet. Bunda Naomi jurul lidahnya. Bunda Erna Dewi, Bunda Emi melet. Iya, menjulur ujung lidahnya ya. Dada kan bukan gitu. Makhraj huruf dal kita udah kasih tahu tadi ya. Lalu yang B,
Yang C kenapa salah? Kaida, da, kaida, da, kaida, da, kaidahum. Yang C itu kayak huruf D ya, ujung lidahnya ke langit-langit terlalu ke dalam, harusnya ke pangkal gigi sari atas, sehingga bukan kaida, tapi kaida, bukan kaida, tapi kaida. Paham sampai sini? Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Ketemu lagi besok ya. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau belajar bareng-bareng seperti ini kan ingat ya, makanya sering belajar bareng-bareng ya. Tapi tenang, kalau teman-teman yang sering kali pas bubar majelisnya, kalau bahasa Sundanya barho, bubar poho, bubar lupa bahasannya. Nah, nggak ada lagi kata seperti itu ya, karena nanti teman-teman bahasan huruf dal tadi teman-teman tinggal ulang di video belajar 51. Kalau video belajar 52-nya ada apa? Kalau video belajar 52-nya ada huruf dal sukun. Nih, dal sukun. Tuh, dengan kesalahan-kesalahannya, kalimatnya, ayatnya, dan itu semua sudah dicontohkan. Misalnya dal berharokat, itu semuanya udah ada video belajar nih. Huruf dal berharokat ya. Huruf dal. Mana huruf dal? Nih huruf dal berharokat tuh. Udah ada videonya. Dal berharokat, videonya seperti apa tuh? Ya. Tuh, ya nanti ada bunyi salah benarnya tuh. Bunyi salah benarnya seperti apa tuh, yang kelirunya, yang benarnya gitu ya. Gitu. Nanti video animasi tadi juga yang ini, video animasi huruf dal juga ada di buku. Ini tuh bonusnya loh. Ini tuh bonus teman-teman, beli buku dapat bonus seperti ini. Allahu Akbar. Kenapa kok mukanya kok ada kayak muka saya? Karena memang bukunya buku saya sendiri, yang saya tulis sendiri, yang kita produksi animasinya sendiri. Ya.